semua, halo pendengar setiap podcast Suara Nusantara. Aku Ayun Fauzia dari Kantata Laut. Hari ini kita akan membahas nih tentang visualisasi bangsa dengan tema Bangga Berbangsa dan Bangga Bernegara Indonesia. Nah, hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang penting banget. Tapi kayak gimana sih cara kita memvisualisasikan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Bukan cuma lewat simbol, tapi lewat tindakan nyata. Nah, di sini aku nggak sendiri ya. Aku bersama moderator yang keren banget dan tentunya ada 4 tamu keren yang berbagai pandangan dari mereka semua. Halo semuanya, boleh kenalan dulu nih dari moderator keren kita. Halo, perkenalkan nama saya Elisa Dwi Septanika dari Kantah Manggarai NTP. Untuk asalnya dari Pati, Jawa Tengah. Nama saya Gilbert Raja Rogel. Saya dari Kanwil, Kalimantan Tengah. Asal saya aslinya dari Kota Palangkaraya. Nusantara, perkenalkan saya Andi Nurizani Olanya, asalnya dari Kantah Sinjai. Halo, saya Andi Taswin Makasau dari Kantah Kabupaten Goa. Oke, itu dia tadi partner moderator saya dan juga 3 tamu undangan yang keren-keren banget. Oke, jadi langsung aja ya. Yang pertama nih aku mau tanya dulu ke Kak Taswin. Nah, sebagai seorang Gen Z nih Kak, apa sih yang menurut kamu bikin anak muda sekarang tuh kadang kayak jauh dari rasa cinta tanah air? Baik, kalau menurut aku banyak anak muda sekarang tuh sebenarnya sayang sama Indonesia, tapi mereka bingung cara nunjukinnya. Kadang mereka mikir, nasionalisme itu cuma buat upacara atau lomba 17-an. Padahal nasionalisme bisa muncul lewat hal kecil, seperti menghargai produk lokal, nggak nyebar hoax, atau berani bersuara buat kebaikan. Setuju banget sih. Jadi nasionalisme itu bukan cuma kata-kata tapi juga perilaku. Nah, kalau dari sisi kreatifnya aku juga mau tanya ke Kak Iza. Kamu kan sering banget nih bikin konten budaya di media sosial. Nah, apa sih salah satu bentuk visualisasi bangsa menurut kamu? Kalau menurut aku sekarang tuh dunia digital kayak etalase negara kita. Kalau bukan kita yang isi dengan hal positif tentang Indonesia, ya nanti diisi dengan orang lain dengan perspektif yang belum tentu benar. Aku senang banget bikin konten yang menunjukkan keindahan negara-negara kita, kayak bahasa kita kan kita tahu sangat berbeda-beda ya, kulinernya juga, dan cerita lokal di daerah-daerah yang sedang aku kunjungi itu. Nah, itu bentuk sederhana dari Aku Cinta Indonesia versi generasi digital. Wah, keren banget nih. Keren banget Kak Iza. Jadi kita bisa mengedukasi nih orang-orang mungkin yang nonton kontennya Kak Iza tentang bagaimana sih keindahan Indonesia itu dengan berbagai macam suku dan budayanya. Jadi bisa dibilang kamu memvisualisasikan Indonesia lewat karya digital ya Kak ya. Oke, Suara Nusantara, kita masuk ke segmen 2 dari Ruang Publik ke Ruang Hati. Sekarang aku pengen tanya nih ke Kak Gilbert ya. Karena Kak Gilbert ini sebagai seorang ASN muda pasti sering lah dengar istilah pengabdian kepada bangsa. Nah, menurut kamu nih Kak, gimana ASN bisa menumbuhkan rasa bangga, berbangsa dan bernegara? Ya, kadang tuh yang saya lihat ya, orang tuh ngelihat ASN itu cuman urusan administrasi aja, padahal sebenarnya juga ASN ini punya peran penting, jadi wajah pemerintah yang melayani masyarakat gitu. Kalau kita melayaninya dengan ramah, jujur dan cepat juga, itu udah bentuk nyata sih dari cinta tanah air itu sendiri. Karena bangsa yang besar itu kelihatannya dari pelayanannya, apalagi terhadap untuk masyarakat gitu kan. Wah, menarik banget Kak Gilbert. Oke, selanjutnya kita memasuki segmen ketiga, visualisasi bangsa versi kita. Bicara tentang visualisasi nih teman-teman. Bagaimana sih
cara memvisualisasikan bangsa Indonesia lewat diri kita masing-masing. Mungkin salah satunya kita mulai dari Kak Taswin dulu ya. Kalau aku sih lewat kejujuran dan semangat belajar. Aku pengen buktiin kalau generasi muda Indonesia itu bisa berprestasi tanpa harus ninggalin nilai-nilai bangsa. Oh, jadi kalau Kak Taswin lebih berprestasi dan nilai-nilai bangsa ya. Oke, lanjut bisa ke Kak Iza. Kalau aku sih lewat karya, karena aku suka bikin konten juga. Jadi aku pengen dunia itu tahu kalau budaya Indonesia itu keren, tidak kalah sama budaya-budaya dari negara lain. Begitu Kak. Memang konten kreator Kak Iza satu ini memperlihatkan visualisasi dari konten-kontennya. Selanjutnya dari Kak Gilbert. Mungkin dari pelayanan ya, karena dengan kerja yang tulus dan profesional itu pengennya masyarakat tuh kayak percaya gitu kalau negara ini bisa maju karena warganya mau bekerja juga dengan sungguh-sungguh gitu sih Kak. Menarik. Luar biasa ya, masing-masing punya cara sendiri untuk memvisualisasikan bagaimana lewat diri kita. Selanjutnya untuk segmen keempat, kita memasuki segmen bangga itu harus ditunjukkan. Terakhir nih, pesan dari teman-teman untuk pendengar podcast Suara Nusantara. Gimana supaya generasi muda itu tetap punya rasa bangga berbangsa dan bernegara? Mungkin dari Kak Taswin lagi bisa dimulai. Kalau menurut saya, jangan malu jadi orang Indonesia. Jadikan Indonesia sebagai identitas yang kamu bawa kemanapun. Kalau dari aku, tunjukkan lewat karya dan sosial mediamu, sebarkan hal positif tentang Indonesia. Ya mungkin singkat aja untuk teman-teman pendengar podcast, jaga integritas karena bangsa yang besar berdiri di atas kejujuran dan tanggung jawab atas warganya. Terima kasih. Mantap Kak Gilbert, integritas memang nomor satu. Keren banget semuanya, jadi kesimpulannya visualisasi bangsa itu bukan soal bendera atau lagu aja, tapi soal sikap karya dan tindakan. Bangsa Indonesia akan terlihat hebat kalau kita semua mau memperlihatkan kehebatannya dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih buat Kak Taswin, Kak Gilbert, dan Kak Iza yang udah sharing hari ini di Suara Nusantara. Dan buat teman-teman pendengar, yuk terus bangga menjadi bagian dari Indonesia. Sampai jumpa di episode Suara Nusantara berikutnya. Dadah!